warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jauza Hanifa dari 10.1. Di video kali ini kita akan membahas bab 5, yaitu tentang networking pada VMware yang berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administrator. Oke, pada video kali ini kita ada beberapa materi yang akan kita pelajari, yaitu antara lain reset MAC address di VMware, NAT adapter, yang ketiga bridge adapter, keempat host only adapter, yang terakhir yaitu LAN segment. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu reset MAC address di VMware. Teman-teman bisa langsung buka VMware-nya ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada 3 virtual mesin ya teman-teman, yang dimana Ubuntu ini merupakan yang kita buat secara manual ya teman-teman. Kemudian ini Ubuntu clone, yaitu hasil dari cloningan dari Ubuntu server yang pertama ya teman-teman. Kemudian dan ini itu Ubuntu import. Oke, bagaimana sih cara mereset MAC address di VMware itu? Teman-teman bisa klik pada Ubuntu ini, kemudian teman-teman bisa klik network adapter, kemudian teman-teman bisa klik advance. Nah, di sini sudah ada MAC address-nya ya teman-teman, yang belakangnya yaitu 9F.20E. Oke, langsung saja kita lihat yang Ubuntu clone-nya. Kita ini oke. Sama, kita klik pada Ubuntu clone-nya, kemudian kita klik network adapter. Kemudian advance. Nah, di sini MAC address-nya yaitu A5.2FE, yaitu berbeda dengan Ubuntu yang tadi ya teman-teman. Oke, kita langsung klik OK aja. Kemudian kita klik pada Ubuntu import, sama network adapter, advance. Nah, di sini MAC address-nya E2.2C6. Nah, jika teman-teman tidak ada MAC address-nya ataupun sama MAC address-nya, teman-teman bisa klik pada generate ini, nanti otomatis MAC address-nya akan muncul atau berubah dengan sendirinya. Oke, langsung saja kita klik OK. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu NAT adapter di VMware. Oke, sebelumnya saya di sini mempunyai topologi. Nah, di sini saya sudah memiliki topologi yang dimana pada video sebelumnya kita kan sudah belajar NAT pada VirtualBox ya teman-teman. Di mana pada VirtualBox itu terdapat 2 NAT, yaitu NAT biasa dan NAT network. Jadi perbedaannya, jika teman-teman menggunakan NAT pada VirtualBox, di mana kedua virtual mesin ini tidak bisa saling berkomunikasi. Kenapa sih? Karena kedua virtual mesin ini langsung terhubung ke host OS kita. Jadi kedua virtual mesin ini akan memiliki IP yang sama. Nah, sekarang kita coba yang NAT network pada VirtualBox. Yang dimana jika NAT network pada VirtualBox, virtual mesin kita itu bisa saling berkomunikasi. Nah, sekarang kita coba yang NAT network pada
virtual box, yang dimana jika network pada virtual box, virtual machine kita itu bisa saling berkomunikasi karena mereka itu tidak langsung terhubung ke host OS kita, tapi akan terhubung ke switch terlebih dahulu. Jadi kedua virtual machine ini akan bisa saling berkomunikasi karena memiliki IP yang berbeda. Nah, tapi kelemahan pada NAT network ini di mana virtual machine ini tidak bisa terhubung ke host OS kita. Nah, di sini kita akan belajar NAT network pada VMware yang di mana kedua virtual machine ini dapat saling berkomunikasi atau terhubung karena adanya switch ini. Pada virtual machine NAT ini memiliki kelebihan di mana NAT virtual mesin dan host OS kita itu bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Nah, jika pada VMware nanti di sini akan ada VMnet 8. Kenapa sih VMnet 8 sudah di-develop dari VMware-nya? Jadi jika pada VirtualBox itu kan ke hidden interface, tetapi di sini ke VMnet 8. Nah, sekarang kita akan coba kita masuk ke VMware-nya. Kita cek dengan klik edit, virtual network editor. Nah, sekarang kita cek ke control panel, ke network and internet, network and sharing monitor, Kang adapter setting. Di sini pasti sudah ada VMware Network Adapter VMnet 8 nih teman-teman. Sekarang kita coba praktekkan. Kita masuk ke VMware-nya. Kita akan coba login. Dan di sini saya akan coba login terlebih dahulu. Di sini caranya mengecek IP dengan perintah yaitu IP. Nah, di sini kita cek IP-nya yaitu dengan perintah IP enter. Nah, di sini sudah terdapat IP address-nya ya teman-teman, yaitu 192.168.1.110.105. Kemudian kita cek yang Ubuntu client-nya ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengganti atau merefresh IP-nya. Kita klik clear. Kemudian kita hapus IP-nya terlebih dahulu dengan perintah yaitu
sudo dh kalian minr ins33. Kita enter, kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita setelah kita menghapus IP-nya, kita meminta IP kembali, yaitu dengan cara kita masukkan perintah yaitu sudo dh kalian ins33, enter. Kemudian kita beri perintah lagi yaitu IP A. Nah, di sini kita sudah ada IP-nya, kita sudah masuk. Nah, di sini IP-nya sudah ada ya teman-teman, yaitu 192.168.126.139/24. Sekarang kita coba untuk saling berkomunikasi, yaitu antara Ubuntu dan Ubuntu Clone dengan perintah ping kita masukkan IP yang tadi di Ubuntu Clone ya teman-teman, yaitu 192.168. Bentar, kita lihat dulu nanti berapa. 192.168.126.139. 168.126.139. Enter. Nah, di sini sudah TTL ya teman-teman. Nah, cara ngeberhentiin ini yaitu dengan cara klik CTRL-C. Oke. Selanjutnya kita ke Ubuntu Clone, kita sama seperti tadi di Ubuntu, kita masukkan perintah yaitu ping, kemudian IP yang di Ubuntu itu kita ketik di Ubuntu Clone ya teman-teman, 192.168 titik berapa sih tadi? Kita lihat 126.140. 126.140. Kita enter. Nah, di sini juga sama ya teman-teman, sudah TTL. Caranya ngeberhentiin sama CTRL-C. Nah, sekarang kita akan cek ke teman-teman. Dan internet, network and sharing center, King adapter setting. Nah, di sini ada VMware network adapter VMnet 8 ya teman-teman. Kita klik data. Nah, di sini memiliki IP yaitu 192.168.126.1 ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba ping dari virtual machine ke host OS kita ya teman-teman. Nah, apakah bisa saling berkomunikasi? Nah, di sini saya akan menggunakan Ubuntu saja, yaitu kita masukkan IP yang tadi di control panel dengan perintah ping 192.168.126.1. Enter.
Di sini pasti timeout ya teman-teman, karena Windows Defender Very Well-nya itu nyala. Kita harus mematikannya terlebih dahulu. Pada materi itu sudah ada di video sebelumnya teman-teman, jadi saya tidak usah menampilkan cara mematikan Defender Very Well-nya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi yang ketiga, yaitu bridge adapter. Nah, di sini pada konsep bridge itu sendiri, yaitu seolah-olah virtual mesin kita terhubung ke WiFi. Nah, di sini saya sudah terhubung ke WiFi. Nah, di sini saya sudah terhubung ke WiFi. Kita cek pada control panel. Jaringan dan internet, network and sharing center, CAN adapter setting. Nah, di sini kita klik WiFi yang kita pakai, yaitu klik details. Nah, di sini kita sudah mempunyai IP yaitu 192.168.110.12. Oke. Nah, secara otomatis bridge network itu akan menghubungkan virtual mesin kita seolah-olah terhubung ke interface real atau interface laptop kita. Nah, misal Ubuntu 2 ini akan seolah-olah terhubung ke WiFi A. Nah, secara otomatis IP pada Ubuntu 2 itu sama dengan IP yang ada pada WiFi itu. Contohnya, misal ada laptop lain yang terhubung ke WiFi A. Nah, nanti laptop ini juga bisa saling berkomunikasi dengan Ubuntu kita karena sudah memiliki IP yang sama. Langsung saja praktekkan. Kita buka VMware-nya. Kita klik Ubuntu. Klik kanan. Kemudian settings. Klik network adapter. Nah, di sini bahwasanya ada bridge adapter, tapi di sini kita tidak bisa memilih apakah ingin menggunakan network WiFi atau interface internet cache. Nah, caranya kita klik edit, virtual network editor. Nah, di sini kita mencoba untuk klik kanan Ubuntu yang tadi kita setting, network adapter, kita klik setting. Nah, di sini kita ganti dengan ini. Kemudian kita klik OK. Kita login. Kita login terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini
kita login, kemudian kita beri IP, yaitu dengan kita masukkan IP lab. Nah, di sini kita merilis IP dengan perintah yaitu sudo dh clean minr ins33 enter. Kemudian kita meminta IP kembali yaitu sudo ins33 IP. Kemudian kita cek ke kontrol panel internet network access center, Kang adapter setting. Kita cek wifi details. Nah, di sini memiliki IP yaitu 192.168.110.12 atau sama dengan VMware-nya ya teman-teman, yaitu 192.168.110.105. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu yang keempat, host only adapter. Nah, di sini ada topologi. Pada konsep host only adapter itu sama dengan host only pada VirtualBox, yaitu untuk menghubungkan virtual machine kita ke host OS melalui switch ini. Nanti switch ini itu virtual. Nah, host only adapter fungsinya yaitu agar virtual machine kita bisa saling berkomunikasi dengan laptop kita. Sebelum itu kita cek di kontrol panel terlebih dahulu. Jaringan dan internet, network access center, Kang adapter setting. Nah, teman-teman bisa memperhatikan di sini ada VMnet 8 dan VMnet 1, yaitu pada VMnet 8 ini digunakan untuk NAT ya teman-teman, dan VMnet 1 ini digunakan untuk host only. Kita bisa cek, kita klik details. Nah, di sini ada IP yaitu 192.168.255.x atau 1. Baik, langsung saja kita close. Di sini jadi kita kan sudah belajar host only pada VirtualBox. Itu sama saja konsepnya ya teman-teman. Kita akan coba masuk ke VMware-nya. Teman-teman bisa klik edit virtual network editor. Nah, teman-teman bisa lihat pada VMnet 1 dan VMnet 8 ini dengan tipe VMnet 1 itu host only dan VMnet 8 ini tipenya NAT ya teman-teman. Langsung saja kita silang saja ya teman-teman. Nah, di sini kita setting terlebih dahulu Ubuntu-nya dengan klik kanan, setting. Network adapter. Nah, pada bagian ini kita ganti ke host only. Oke. Kemudian yang Ubuntu client juga sama. Klik kanan, setting.
Network adapter kita juga ganti host only. Oke. Kemudian kita running keduanya yaitu Ubuntu dan Ubuntu Clone ya teman-teman. Nah, di sini kita login terlebih dahulu. Kemudian kita beri perintah. Kemudian kita merilis IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman dengan perintah sudo dhclient min r ins3. Bentar. Kemudian teman-teman bisa meminta kembali IP address-nya yaitu dengan perintah sudo dhclient ins3. IP. Nah, di sini teman-teman memiliki IP yaitu 192.168.255.130. Nah, sekarang kita lakukan yang sama pada Ubuntu Clone ya teman-teman. Kita login terlebih dahulu. Kita beri perintah kita merilis IP terlebih dahulu. Kita meminta IP-nya. IP. Nah, di sini teman-teman dapat IP-nya yaitu 192.168.255.128. Sekarang kita akan mengecek apakah Ubuntu dan Ubuntu Clone itu saling berkomunikasi. Kita bisa cek terlebih dahulu pada Ubuntu dengan perintah ping masukkan IP yang ada di Ubuntu Clone-nya yaitu 192.168. Enter. Nah, di sini sudah TTL ya teman-teman. Cara mempertinya yaitu ctlc. Nah, kita lakukan yang sama pada Ubuntu Clone dengan perintah ping masukkan IP yang Ubuntu tadi. Enter. Nah, ini juga TTL ya teman-teman, sama.
Nah, kemudian kita akan cek di command prompt, apakah di command prompt kita bisa mengeping seperti di sini. Kita ping pada Ubuntu yang pertama, yaitu masukkan IP-nya, yaitu 192.168.255. Titik berapa sih tadi? 130. 130. Enter. Nah, di sini sudah reply from ya teman-teman, .ttl. Kemudian kita lanjut ping yang Ubuntu client 192.168. Nah, ini juga reply from ya teman-teman. Mungkin segitu dulu video penjelasan tentang bab 5 dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.